Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kalam Hukama, kembali lagi bersama kami di channel Kalam Hukama. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan hal yang sering dibahas di dalam dunia atau dalam kalangan Gen Z, yaitu mental health, kesehatan mental. Cuman Gen Z ini kalau kita lihat di media sosial ya, Bar, juga di tongkrongan-tongkrongan kita yang sebenarnya kita juga masih Gen Z, Bar ya, jatuhnya. Itu sering mengeluhkan tentang gangguan mental atau mental illness, atau hal-hal yang membuat dia itu kayak cemas, gitu, kehilangan makna dan sebagainya di dalam kehidupan dia sehari-hari. Gitu. Itu yang menjadi hal yang amat penting sebenarnya kita ketahui, juga Gen Z, para Gen Z itu yang harus ketahui ya, tentang sebenarnya mental itu bisa dibangun dengan cara seperti apa gitu, dengan cara bagaimana, juga bagaimana dia menghadapi gangguan mental tersebut atau mental illness ya. Karena kan mungkin di arus informasi yang sekarang cepat sekali ya, Bar ya, tanpa kita bisa filter, tanpa bisa kita pilih-pilih gitu. Itu banyak hal-hal yang masuk ke dalam diri kita yang mungkin hal tersebut tidak bermanfaat buat kita. Jadi kayak kosong. Banyak yang masuk tapi nggak bisa kita ambil manfaatnya. Sehingga hal tersebut bisa membuat dia cemas gitu, membandingkan diri dia dengan orang lain. Dia nggak punya pegangan, nggak punya arah hidup gitu ya. Sehingga lagi-lagi dia bilang bahwa dia itu memiliki gangguan mental atau mental illness, kekosongan mental atau kekosongan kebermanfaatan dia hidup di dunia ini. Mungkin seperti itu, Bar. Jadi ada yang bertanya, Bar, terkait dengan mental health ini. Sebenarnya mental health itu apa sih, dan kaitannya dengan eksistensialisme itu seperti apa? Seperti itu. Jadi sejauh yang saya tahu gitu ya, tentang mental health ini kan dia membahas tentang keadaan mental seseorang gitu. Ya, keadaan mental. Kapan bisa disebut bahwa seseorang itu prima secara mental, kapan dia sakit secara mental gitu kan. Nah, kayak fisik gitu ya? Ya, kayak fisik juga ada keadaan primanya, ada keadaan sakitnya gitu. Nah, mental health juga membahas gitu. Nah, ini kan salah satu dari pembahasan mental health kan tentang ada yang namanya kecemasan, ada yang namanya depresi dan lain sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan eksistensialisme? Karena dia beririsan. Jadi eksistensialisme itu kan dia menyorot tentang eksistensi manusia. Nah, di dalamnya juga pembahasan eksistensi manusia ini juga dibahas tentang misalnya kebebasan, terus dibahas juga tentang kecemasan tuh yang ada di mental health juga, terus tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, masalahnya salah satu dari prinsip yang terkenal di eksistensialisme ini, dia akan mengatakan bahwa existence precedes essence, yang artinya eksistensi itu mendahului dari esensi. Nah, yang kita bisa memahami bahwa makna itu bagian dari esensi, gitu kan? Karena dia bukan termasuk eksistensi gitu. Nah, jadi kan berarti bagi eksistensialis ini bahwa keadaan manusia itu ada dulu sebelum makna hidupnya ada. Jadi artinya kita harus setelah kita eksis, maka kita harus mencari makna hidup kita. Nah, gitu kan. Nah, masalahnya ketika kita mencari makna hidup kita ini kita kebingungan. Itu yang disebut di tasawuf dengan hayrah, yang artinya itu kebingungan gitu kan. Dia kebingungan bagaimana mencari maknanya begitu. Nah, Imam Al-Ghazali pernah juga mengatakan bahwa barang siapa yang dia tidak tahu tujuan hidupnya, maka dia akan berada di dalam kebingungan gitu. Jadi dari kebingungan itu akhirnya muncul mental illness, kekosongan gitu, kekosongan tujuan hidup, kekosongan makna hidup ya. Kekosongan yang akhirnya membuat seseorang itu menjadi mental illness. Oke, jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti, Bar, terkait dengan gangguan mental ini atau mental illness itu berakar dari eksistensialisme atau bagaimana, Bar? Sebenarnya mental illness itu atau secara umum mental health itu dia tidak semua berhubungan langsung gitu dengan eksistensialisme. Tapi banyak mental health itu dia beririsan dengan eksistensialisme itu gitu. Karena kan dia membahas tentang kekosongan makna, dan itu kan menjadi asal muasal dari mental illness itu kan. Jadi Viktor Frankl pernah mengatakan bahwa the main problem of our time is the loss of meaning. Jadi masalah utama dari hari ini itu adalah dia kehilangan makna. Karena kehilangan makna itu kan berarti seseorang itu jadi bingung hidupnya. Hidupnya bingung itu berarti dia menjadi cemas gitu, dan rasa kecemasan itu nanti yang akan membuat motivasinya runtuh dan dia tidak akan bergerak maju gitu kan. Nah, jadi kalau di dalam tasawuf itu disebut dengan ghaflah gitu, yaitu dia lalai. Dia itu lalai dari dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri, mengetahui dirinya sendiri, dan juga dia lalai dari Tuhannya gitu, memahami tujuan hidupnya juga ya. Iya, di dalam surat Thaha itu saya lupa ayat berapa gitu, tapi kurang lebih artinya adalah bahwa barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka
padanya itu nanti ada kehidupan yang terasa sempit seperti itu. Lalu begini Bar, terkait dengan gofla tadi dalam tasawuf ya. Memang bagaimana, apa sih perbedaan cara eksistensialisme dan juga tasawuf dalam memandang makna hidup seseorang kayak gitu? Jadi kalau kita bicara perbedaan ya pasti ada perbedaan. Karena datang dari dua tradisi yang berbeda juga. Nah, jadi kalau eksistensialisme Barat itu, sebagaimana tadi yang saya bilang sebelumnya, kan salah satu pernyataan yang terkenalnya adalah bahwa existence precedes essence. Jadi esensi itu mendahului daripada eksistensi mendahului daripada esensi. Jadi manusia itu ada dulu, terus makna itu nanti datang belakangan manusia yang mencarinya gitu. Nah, itu dia itu eksistensi Barat berhubungan dengan makna dan eksistensi manusia. Nah, kalau tasawuf itu dia kebalikannya, karena dia datang dari tradisi Islam dan oleh karena itu dia kebalikannya adalah bahwa esensi dulu yang ada, baru ada eksistensi gitu. Jadi makna dulu sudah ada, kemudian eksistensi ada, berarti makna sudah ada sebelum adanya manusia. Nah, bedanya manusia di sini bukan mencari makna, bukan membuat, lebih tepatnya bukan membuat, tapi dia mencari sebenarnya. Gitu ya. Kalau sebelumnya manusia itu karena makna belum ada, tapi eksistensi sudah ada, maka dia harus membuat makna itu. Kalau tasawuf itu berarti makna sudah ada, tinggal kita yang harus cari. Berarti kita harus tahu cara carinya, gitu. Nah, itu di dalam tasawuf, maka di tasawuf itu diajarkan cara-cara mencarinya. Nah, cuman walaupun ada perbedaan, ada persamaan juga antara eksistensialisme Barat sama tasawuf. Dua-duanya itu mereka sepakat kalau misalnya manusia tanpa makna, entah itu dibuat sendiri ataupun dicari versi tasawuf, itu kalau mereka nggak punya makna, itu mereka berada dalam kebingungan dan itu akan membuat mereka menjadi kosong makna, dan itu asal-muasal dari munculnya anxiety, depresi, mental illness, dan lain sebagainya. Begitu. Lalu Bar, kenapa banyak orang yang merasa baik-baik saja padahal dia itu tidak dalam keadaan baik-baik saja kayak gitu? Itu sebenarnya karena tidak menjalani hidup dengan otentik. Eksistensial juga bahas itu. Dia bilang yes to life. Jadi mengatakan ya kepada hidup. Orang yang tidak yes to life berarti dia denial, atau dia tidak dia menolak kenyataan dari kehidupannya. Nah, orang-orang yang denial itu kan mereka karena pengen memenuhi ekspektasi sosial gitu, dari orang tuanya mungkin, dari lingkungannya, dari teman-temannya, dari masyarakat, bahkan sampai ke negara juga seperti itu. Nah, jadi banyak sekali ekspektasi sosial yang sebenarnya itu bukan diri mereka gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan alienation. Jadi dia teralienasi, terasing gitu kan. Alien itu kan asing. Jadi dia asing dengan dirinya sendiri karena dirinya itu bukan ke dirinya, tapi dirinya itu dibilang sesuai dengan ekspektasi orang tuanya, ekspektasi teman-temannya, keluarganya, negaranya gitu. Nah, kalau di dalam Islam seperti yang saya katakan sebelum tadi itu adalah ghaflah, dia lalai gitu. Itu dia lalai dengan dirinya. Alih-alih dia tahu dirinya, dia malah menyematkan dirinya kepada ekspektasi-ekspektasi itu tadi. Dan juga akhirnya dia juga lalai dengan Tuhannya juga, seperti itu. Nah, kalau seseorang itu sudah tidak otentik atau dia lalai dari dirinya, ghaflah begitu, itulah yang menyebabkan nanti seseorang itu dia cemas, bingung, depresi, dan merasa hampa, seperti itu. Oke, Bar. Jadi kan eksistensialisme itu kan bilang bahwa secara konsepnya bahwa manusia itu kan ada dulu ya, baru dia itu nanti menciptakan maknanya. Berarti kan dia bebas ya secara hidup. Lalu kenapa sekarang kita lihat bahwa banyak orang yang hidupnya bebas tapi juga penuh dengan kecemasan gitu. Penuh rasa cemas dalam hidupnya. Itu secara meaning atau kebermaknaannya itu seperti apa? Ya, jadi memang kita lihat ada semacam paradoks gitu ya. Harusnya kan secara logika kita bisa membayangkan gitu, kalau misalnya kita bebas, itu kan berarti kita bahagia. Tapi kok malah justru itu bikin kita sedih, bikin kita takut, cemas, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini karena ada perbedaan dari bagaimana kita lihat eksistensi itu ya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam tradisi Barat sendiri, eksistensi itu seperti yang lu bilang tadi gitu kan. Nah, tapi kalau di dalam Islam, masalah tentang kebebasan, eksistensi dan kebebasan itu kita melihatnya lain, karena sebelumnya dikatakan bahwa makna itu ada dulu sebelum manusia, berarti kalau sudah ada dulu pasti ada jalannya, jalan tertentunya untuk mencari makna itu. Dalam arti ini berarti bebasnya kita itu bukan bebas yang liar, bukan bebas yang liar, karena bebas yang liar itu hanya ada di eksistensial Barat, karena kita nggak bisa membuat makna tanpa keliaran itu kan. Nah, tapi kalau di dalam Islam kita tidak membuat makna itu, tapi dicari, sehingga menuntut yang dituntut bukan keliaran tapi kejelasan gitu. Nah, di dalam kejelasan itu nanti
tidak ada yang namanya kebingungan yang menghasilkan kecemasan kan. Jadi karena tidak ada kebingungan juga tidak ada kecemasan di situ. Apa kalau di dalam tasawuf disebutnya dengan qalaqun nafs, itu adalah golakan jiwa gitu, atau apa namanya, mungkin kebingungan jiwa, seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat sekarang, Bar, kenapa ya di kehidupan modern ini banyak orang tuh yang mengalami burnout? Jadi itu sebenarnya terjadi karena dia tuh menjalani hidup itu tanpa makna. Jadi alih-alih dia mencari makna hidup seperti yang kita sebutkan sebelumnya kan, dia malah sibuk untuk memenuhi ekspektasi sosial, ekspektasi dari orang tua dan lain sebagainya kan, gitu. Belum lagi kehidupannya dalam satu harian itu hanya untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya bukan bagian dari makna hidup itu. Jadi hariannya itu kurang lebih bisa ditebak lagi tuh. Jadi kerja, pulang, dan itu berulang-ulang terus seperti itu, diulang-ulang. Memang rutinitas, tapi dia tidak membangkitkan seseorang untuk memahami atau memaknai hidup itu gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dia burnout itu itu sebenarnya bukan lelah fisik sebenarnya. Dia sebenarnya itu lelah eksistensial sebenarnya. Yang dimana kalau dia sudah burnout itu maka disitulah mulai muncul kecemasan, karena kan dia datang dari ekspektasi gitu kan, yang selalu dipikirkan. Dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, dia selalu membandingkan pencapaian dirinya dengan pencapaian orang lain gitu, ataupun harapan-harapan orang tuanya, harapan-harapan masyarakat kepadanya, harapan negara kepadanya. Pokoknya seperti itulah. Dan akhirnya itu yang membuat dia menjadi burnout. Oke, jadi gini, Bar. Kalau kita lihat nih, Gen Z itu kalau misalkan kena mental ya, dibully ataupun dia dikucilkan, itu kan mereka larinya ke psikolog ya. Orang tuanya itu nyari psikolog yang terbaik buat si anaknya gitu. Dari tadi justru kita membahas terkait dengan tasawuf sama eksistensialisme. Sebenarnya kalau misalkan kita itu mental illness ataupun tidak ada kekosongan makna itu, apa bisa kita perbaiki hanya dengan ke psikolog, apa dengan belajar tasawuf saja atau bagaimana? Sebenarnya yang pertama, ke psikolog itu gak apa-apa gitu. Itu salah satu ikhtiar juga untuk kesembuhan kan. Cuman ini saya jawab dari sisi tasawuf, dalam arti kita juga punya pemahaman sendiri tentang mental illness itu. Nah, jadi bagi kami bahwa boleh ke psikolog, tapi bagi kami juga mesti mengatakan bahwa itu nggak cukup. Oke, itu nggak cukup. Ya, karena dari tadi kita membahas tentang bahwa masalah utama dari banyak problematika hari ini tentang mental health itu adalah karena loss of meaning gitu kan. Nah, berarti penanganan psikolog saja nggak cukup menurut kami gitu. Harus dia masuk ke akarnya. Nah, sebenarnya eksistensialis Barat mau mencoba masuk ke situ. Tetapi sebagaimana yang tadi di pertanyaan sebelumnya kan ada semacam paradoks gitu ya. Kebebasan mereka punya gitu. Kita punya kebebasan. Liar lagi gitu. Harusnya kan bahagia, gak ada yang mengekang kan. Tapi malah justru memunculkan kecemasan. Berarti gak cukup juga gitu. Nah, akhirnya bagi kami tasawuf lah sebenarnya yang mengakar yang membidik akar masalah dari itu. Yaitu adalah ketika kita itu tahu cara mendapatkan makna yang sudah ada sebelum eksistensi kita, seperti itu. Jadi tasawuf itu ibarat seperti misalnya kalau jerawat, dia kan permasalahannya ada di kulit gitu. Secara intuitif kan sebenarnya kita pengobatannya di kulit gitu. Tapi ternyata jerawat itu kan juga masalah utamanya bukan di kulit, tapi masalah utamanya ada di pencernaan kita gitu. Makan apa yang kita makan gitu kan. Orang kan nggak kepikiran situ. Nah, terkadang kita melihat bahwa masalah mental itu kan kita lihat luarannya aja dan kita mau mengobati luarannya. Tasawuf nggak lihatnya seperti itu. Tasawuf lihatnya itu ke intinya, yang nggak kepikiran sama orang, itu yang disasar dan itu lebih efektif. Oke, Bar. Lalu kenapa ya banyak orang yang takut pada kesepian juga kepada kematian? Jadi itu karena seseorang itu dia belum tuntas sama hidupnya, dia belum berdamai sama hidupnya. Jadi masih ada yang kurang di dalam hidupnya itu. Tapi kan sebenarnya kalau kita hidup itu kita sebenarnya nggak perlu merasa kurang sebenarnya kan. Kalau kita sebagaimana yang menurut orang eksistensialis Barat ini adalah yes to life gitu. Ya terima aja hidup gitu loh. Bilang aja yes gitu dengan apa yang di offer, yang disajikan hidup ini gitu. Nah, orang yang ini mereka nggak akan takut sama hidupnya karena sudah selesai. Ada satu perkataan dari Irfan Yalom, beliau mengatakan bahwa fear of death is fear of unlived life. Jadi ketakutan akan kematian itu adalah sejatinya itu adalah ketakutan akan hidup yang tidak dihidupi.
gitu. Jadi dia tidak menghidupi hidupnya, artinya dia tidak tuntas sama hidupnya. Iya, iya. Jadi dia tidak mau meninggalkan hidupnya. Wakal ya. Iya, seperti itu.